Nah, statistika. Kalau pertama-tama itu diberikan data mentah seperti ini, tugas kita itu adalah membuatnya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah pertama itu carilah range. Range itu rumusnya data terbesar kurang data terkecil. Di tabel ini angka yang paling besar berapa? Misalnya di sini 98. Dikurang dengan data paling kecil. Misalnya pada data ini berapa? 51. Ada yang lain? Ada 35. Berarti data terkecil di sini 35. Tinggal 98 dikurang 35. Nah, udah dapat range, selanjutnya kita cari kelasnya. Jumlah kelasnya ada berapa? Tinggal 1 tambah 3,3 log n. N ini adalah jumlah datanya di sini ada berapa. Sesudah dapat itu kita cari jangkauan atau panjang kelas. Panjang kelas itu dari berapa sampai berapa. Nah, panjangnya itu berapa? Nah, misalnya contohnya di sini contohnya 31 sampai 40. Berarti 31, 32, 33, 34 sampai 40 berarti jangkauannya 10 atau panjang kelas sama dengan 10. Nah, sudah dapat itu semua, tinggal masukkan ke tabel. Karena data terkecil 35 dan panjang kelasnya 10, yaudah kita start dari 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Lalu kita tinggal masukkan frekuensi seberapa banyak dia muncul pada data mentah ini, tinggal kita konversikan ke frekuensi. Nah, kalau sesudah membuat tabel distribusi frekuensi, kadang diminta membuat histogram atau poligon dari data tersebut. Nah, jadi untuk masuk ke step itu kita wajib melengkapi tabel, yaitu kita wajib membuat tepi kelas dan titik tengah. Nah, dari ini contoh lain 30 sampai 39, 40 sampai 49. Nah, tepinya itu didapatkan dari, kalau tepi bawah didapatkan dari 30 dikurang ketelitian itu berapa? 0,5. Nah, 30 dikurang 0,5 hasilnya 29,5. Untuk tepi atas tinggal ditambah 0,5. 39 tambah 0,5, 39,5. Nah, untuk baris kedua tinggal, karena panjang kelasnya 10 atau 30 sampai 39 ini panjangnya 10. Nah, tinggal 29,5 ditambah 10. 39,5 ditambah 10. 49,5 tambah 10. 59,5 tambah 10. Yang begitu pula tepi atasnya 39,5 tambah 10. 49,5 tambah 10. 59,5 tambah 10 dan seterusnya. Nah, tepi kelas ini dibutuhkan untuk apa? Untuk membuat histogram. Karena histogram ini, diagram batang ini terdiri dari tepi kelas. Nah, kalau titik tengah itu untuk membuat diagram poligon. Nah, kalau sudah dapat titik tengah itu gimana cara dapatnya? Tinggal 30 ditambah 39 dibagi 2. 30 ditambah 39 dibagi 2. Dapatlah nanti titik tengahnya 34,5. Udah dapat tepi dan titik tengah, tinggal buatkan ke grafik. 29,5 sampai 39,5 untuk kelas pertama. Frekuensi sebanyak 2. Berarti gambarlah frekuensi sebanyak 2. 39,5 sampai 49,5 frekuensi 4. 39,5 sampai 49,5 frekuensinya 4. Selanjutnya untuk poligon, kita lihat di sini kita pakai titik tengah. 34,5, 44,5, 54,5 dan seterusnya. Tinggal buat ke dalam grafik sesuai permintaan. Nah, sesudah bisa membuat histogram dan poligon, step selanjutnya adalah kita belajar cara membuat ogive.
Nah, untuk membuat OGIF kita membutuhkan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu tergantung, kalau OGIF positif berarti dia frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau OGIF negatif kita pakai frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari, kita wajib menggunakan kurang dari 39,5. Karena kalau kurang dari 39,5 tepi atas ini. Karena kalau tabel frekuensi kumulatif kurang dari kita pakai tepi bawah, kurang dari 29,5, jumlah datanya itu 0 karena tidak ada angka di bawah. Karena tidak ada data yang nilainya itu di bawah 30. Yang paling kecil itu 30 sampai 39. Jadi nggak ada data yang 29, 28, 27 dan seterusnya, itu tidak ada di dalam data. Nah, makanya kalau kumulatif kurang dari, kita wajib pakai yang tepi atas. Nah, lebih kecil dari 39,5 ada berapa? Berarti lebih kecil dari 39,5. Berarti di sini kan lebih kecil dari 39,5 frekuensinya 2. Selanjutnya 49,5. Lebih kecil dari 49,5. Berarti lebih kecil dari kelas ini. Ada berapa? Totalnya 4 dan 2. Lebih kecil dari 59,5 ada 8, 4, 2. Atau tinggal 8 tambah 6 dari frekuensi kumulatif sebelumnya. Tinggal dijumlahkan semua dan pada baris terakhir frekuensinya itu wajib senilai N atau senilai jumlah data total dari tabel ini. Jadi kalau frekuensinya totalnya ini 30, berarti frekuensi kumulatifnya ini wajib 30. Nah, kebalikannya kalau frekuensi kumulatif lebih dari, nah ini wajib kita pakai yang tepi bawah. Lebih dari 29,5 ada berapa? Ada ini semua, karena yang di atas 29,5 itu berarti jumlah semua data, karena data paling kecil di sini 30. Tinggal dibuat kebalikannya lalu translate ke dalam OGIF.